Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara, adik-adik semua. Selamat Natal. Puji Tuhan, kita di tahun 2021 merasakan sukacita Natal walaupun masih terbatas untuk tatap muka secara jumlah yang banyak. Namun, sukacita, kebersamaan itu tidak hilang. Dalam suasana Natal ini, kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, penyertaan-Nya yang begitu baik dalam kehidupan keluarga kita. Baik, kita bersama-sama kembali dalam program Morning Call GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Immanuel Kristantio Nugroho, Pendeta Jemaat di GPIB Efrata Padang, Bajem Rafflesia Bengkulu. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Di pagi hari yang penuh dengan syukur dan sukacita ini ya Tuhan, kembali lagi kami mau menenangkan hati pikiran kami sebelum melanjutkan aktivitas kami, sebelum kami beribadah, sebelum kami memulai semuanya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami, terangilah kami dengan kasih Kristus, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi kedamaian di dalam kehidupan kami maupun keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Injil Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22 yang menyatakan Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik semua, di tanggal 26 ini dalam sukacita Natal hari kedua, kita kembali lagi membaca kisah tentang baptisan Yesus. Ini merupakan hal yang menarik. Ketika kita membaca dari Lukas, memang nama Yohanes Pembaptis itu tidak ada, begitu berbeda dengan Injil yang lainnya. Namun dalam kisah ini yang memang disampaikan oleh Lukas sebagai penulis adalah bagaimana kesatuan, bagaimana penyataan Allah, bagaimana Allah itu hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah dunia ini dalam rupa Yesus Kristus. Itu mau ditunjukkan melalui peristiwa baptisan seperti yang dituliskan dalam setiap Injil, khususnya Injil Lukas yang kita baca pada pagi hari ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Lukas menceritakan tentang baptisan Yesus Kristus, bicara juga tentang baptis, yang menarik di sini adalah tentang doa. Saya ingin mulai dari doa dulu. Ketika Yesus berdoa, maka terbuka langit, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Ini menjadi bagian yang menarik, sebab ketika Yesus berdoa, disitulah kita juga melihat bahwa ada kesatuan, ada kebersamaan antara Yesus dan Allah di situ dalam satu kesatuan yang sakral, doa. Tentu ibu bapak, saya, kita semua, doa itu merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kita. Itu bagian yang sakral juga ketika kita lakukan. Makanya ketika kita berdoa, sebisa mungkin kita berikan yang terbaik dan kita fokus pada Tuhan begitu. Karena itu adalah bagian yang sakral, itu bagian yang penting. Nah, kalau memang konteksnya dalam pembacaan kita pada saat ini, Yesus berdoa, disampaikan langsung terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus. Ini merupakan peristiwa besar yang menarik bagi banyak orang pada saat itu. Sebab Yesus dikisahkan di sini adalah orang yang terakhir atau setelah semuanya dibaptis barulah Yesus dibaptis. Nah, di sini juga ketika melihat Yesus berdoa, membuat banyak orang juga terkagum dengan itu. Dan yang mau ditunjukkan adalah bagaimana Allah mau menyatakan bahwa melalui Yesus Kristus, doa yang memberikan kekaguman dan pencerahan bagi banyak orang, ternyata dialah yang Mesias. Kemudian yang berikutnya, pernyataan yang mau disampaikan lagi adalah tentang engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di sini
menjadi bagian yang penting juga mau disampaikan bahwa inilah Sang Mesias yang telah dinubuatkan itu. Sebab pada saat itu tentu banyak yang bertanya, dan disinilah diyakinkan bahwa ada suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dua hal ini, dua bagian ini yang menjadi penting dalam pembacaan dan perenungan kita pada saat ini. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik semua, ketika bagi beberapa orang yang hari ini akan dibaptis, bagi keluarga yang membaptiskan anaknya, tentu menjadikan sukacita. Tapi baptisan yang kita lakukan bukan dengan makna baptisan itu untuk pengampunan dosa, berbeda maknanya. Baptisan yang akan dilaksanakan, yang akan diterima oleh adik-adik semua, oleh keluarga, ini merupakan satu bagian yang sakral, satu bagian utuh, di mana Allah bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan adik-adik, dengan anak-anak terkasih, itu menjadi satu bagian yang utuh, bahwa kita semua adalah anak-anak Allah, bahwa kita juga harus memancarkan kasih Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Ini menjadi suatu peristiwa yang besar, peristiwa yang sakral, sehingga kita persiapkan semuanya dengan baik, bukan hanya yang terlihat atau yang nampak secara visual atau pakaian kita dan lain sebagainya, tetapi adalah kesiapan hati kita, batin kita, dan iman yang tertuju pada Tuhan Allah. Lalu kemudian dari pembacaan kita, perenungan kita pada saat ini, ketika kita dalam peristiwa baptisan menjadi satu kesatuan, kasih Allah itu selalu ada, kita selalu meyakini bahwa keselamatan, penyertaan Allah itu benar-benar nyata. Tuhan Allah itu benar-benar nyata, bukan hanya menyatakan keselamatan yang secara pemahaman saja, tetapi bicara tentang kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Allah mau menunjukkan, menyampaikan kepada banyak orang bahwa Allah melalui rupa Yesus Kristus itu benar-benar keselamatan itu sungguh nyata. Selamat memasuki hari Minggu, Natal kedua. Selamat bersyukur dan bersuka cita, selamat beraktivitas, kiranya kita semakin baik, semakin sehat, dan diberkati selalu. Selamat mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu perayaan Natal dan kegiatan-kegiatan lainnya di gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu, perenungan-Mu pada saat ini. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, seluruh warga jemaat dimanapun berada. Berkati sertai kami ya Tuhan dalam seluruh pekerjaan, usaha, perkuliahan, sekolah, apapun yang kami upayakan ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati dan menyertainya. Dengan hikmat yang daripada-Mu, kami dimampukan untuk melakukan seluruh aktivitas. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi setiap gereja yang akan melaksanakan baptisan. Kau boleh menyertai ya Tuhan setiap presbiter yang mengambil bagian dalam pelayanan, orang tua serta anak-anak juga ya Tuhan yang mengambil bagian di dalam sakramen baptisan kudus. Semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pelayanan GPIB dimanapun berada, pos-pos PLKes yang ada, Bajem yang ada. Kami di tengah-tengah keterbatasan ini ya Tuhan, Kau selalu memampukan kami, Kau selalu menjaga kami, memberikan kami kesatuan hati dan kemampuan. Kiranya Tuhan di waktu-waktu yang ke depan, di tahun-tahun yang selanjutnya, 2022 dan seterusnya, Engkau mampukan kami untuk mengembangkan pelayanan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi majelis sinode, kami berdoa juga ya Tuhan bagi departemen-departemen yang ada, seluruh tim yang ada ya Tuhan, Kau boleh turut campur tangan sehingga kami benar-benar boleh mendatangkan kebaikan dan mengembangkan pelayanan yang Kau percayakan bagi kami. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh aktivitas kami, peribadahan kami pada saat ini, di dalam tangan-Mu saja kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus selalu memberkati. Salam sehat.